Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan juga para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita tentang kitab At-Tafsir. Kita sampai kepada halaman 8. Jadi sudah kita bahas bagaimana para cendekiawan dari kalangan sosialis ini sudah mulai menemukan landasan dari berpikir, yaitu otak dan fakta. Mereka sudah menempuh satu jalan yang kalau mereka ini konsisten untuk mereka mengkaji kitab atau mengkaji pemikiran ini dengan serius, maka mereka akan sampai kepada makna berpikir yang benar. Makanya dikatakan ternyata dikatakan mereka ini keras kepala, mereka ini tetap dalam kekufurannya untuk menolak Allah, sehingga mereka itu berupaya nanti bagaimana caranya supaya ujung dari manusia pertama yang melakukan berpikir itu bukan mendapati wahyu atau bukan mendapati pengetahuan untuk untuk menganalisis fakta. Akhirnya mereka mencoba menelaah lagi, karena dengan landasan kekufuran mereka bilang yang namanya fakta itu intikas, terpantul, tercerminkan, terefleksikan. Nah, tapi ini menjadi satu cikal bakal bahwa mereka itu menempuh jalan yang salah. Jadi dengan kata-kata ini mereka mencoba menguasai, menundukkan sesuatu yang benar dengan sesuatu yang salah, tapi nanti sebenarnya tidak bisa. Nah, makanya di sini kita lanjutkan, walidzalika qalu, dengan demikian mereka berkata, nah, akhirnya mereka katakan, innal in'ikasa alwaqi alad dimagi wal aql. Nah, jadi akhirnya mereka katakan yang namanya refleksi dari fakta ke otak itulah berpikir. Jadi mereka bilang itu berpikir, refleksi fakta ke otak. Fahuwa alladhi awjadal fikr, dan inilah yang akan mewujudkan pemikiran itu sendiri, berpikir itu sendiri. Wa huwa alladhi wajada bihi tafkir, dan ini yang akan mewujudkan pemikiran. Jadi in'ikas itu, refleksi itulah yang mereka katakan bisa menjadi terwujudnya, bisa menjadikan terwujudnya berpikir. Nah, wa min ajli an yataharrabu min daruratin wujudil ma'rifah. Nah, dari sisi ini bahwa mereka sebenarnya an yataharrabu, mereka ini berbalik arah dari maksudnya melarikan diri, menjauhi, bisa juga begitu, dari pentingnya adanya pengetahuan. Itu yang tadi dikatakan. Jadi kalau mereka konsisten, mereka akan ketemu dari mana orang yang berpikir
berpikir itu mendapati satu kesimpulan atau keputusan terhadap fakta, sebenarnya mereka itu akan menjawab, mereka akan mendapati dari pengetahuan. Lalu ditanya, dari mana pengetahuan itu? Dari manusia sebelumnya, itu pasti akan menyampaikan kepada itu. Karena manusia itu pasti akan saling mengajari, memberitahu. Nanti kalau mereka terus telusuri pemikiran ini, mereka akan sampai dari mana manusia pertama, ya kan? Karena mereka juga sudah punya konsep manusia pertama itu mendapati pengetahuan ini. Mau tidak mau mereka harus katakan, ya itu akan mendapati dari wahyu itu nantinya. Tapi karena mereka tadi orang yang tidak mempercayai adanya Allah Al-Khaliq, manusia itu jadi dengan sendirinya lalu berevolusi, maka mereka bersikeras menjauhi dari pentingnya ma'rifat ini. Gitu loh. Soru yuhawiluna ijadit takhayyulat. Jadilah mereka ini berusaha mewujudkan sesuatu yang hampa, takhayyul. Wa ijadu furud. Ya kan? Jadi sesuatu yang memang seharusnya semestinya itu mereka lari, mereka tidak bisa. Gitu. Bahwa min annal insana, ya kan, al-awwal qad jaroba al-waqi. Jadi mereka mewujudkan sesuatu yang seharusnya mereka katakan, padahal itu khayalan. Jadi mereka itu memaksakan bahwa manusia pertama itu telah melakukan percobaan atau uji coba terhadap fakta, fasola ilal ma'rifat, maka akan mendapati ma'rifat. Kata mereka gitu. Jadi manusia pertama itu melakukan inikas terus menerus, maka pada saat itulah didapati ma'rifat. Ya. Yang summa kanat hadhihi tajarrubati lil waqi ma'arifan tusa'iduhu ala, ya kan, tajarubin ukhra lil waqi. Yang kemudian keberadaan percobaan-percobaan fakta itu akan mendapati ma'rifat, akan membantu kepada, ya tadi, uji coba atau penelaahan yang kemudian bersifat uji coba yang lain terhadap fakta itu. Demikianlah seterusnya, kata mereka. Padahal tidak mungkin. Yang namanya berpikir itu nanti akan butuh maklumat sabiqah. Pengetahuan itu diberitahu. Kenapa misalnya tadi kata-kata summa ini maksudnya adalah kemudian di sana dalam makna bahasa Indonesia. Itu diberitahu oleh orang Arab kepada orang Indonesia. Ya. Jadi beritahu itu nggak mungkin, ya kan? Mungkin pernah di kelas aliyah saya tuliskan bahasa Cina. Nah pada saat itu ada yang bisa menelaah, nggak bisa kalau nggak diberitahu ini maknanya apa. Ya. Bahasa Sanskerta, bahasa Suryania. Jadi kalau nggak diberitahu, maklumat itu nggak dimasukkan ke dalam otak manusia, ke dalam dimag tadi untuk menelaah fakta, itu nggak akan bisa. Ini yang mereka lakukan dan menjadi kesalahan. Wa asarru ala annal waqi', dan mereka terus menerus bahwa mengatakan, jadi dalam kondisi bahwa fakta tadi wal in'ikasad dimaghi alaihi, itu terjadi refleksi di otak begitu atas mereka. Itulah yang mereka katakan wal aqlu wa wal fikru wa huwa alladhi yujadu tafkir. Itulah yang mereka bilang, itulah berpikir, itulah akal, itulah yang mewujudkan pemikiran. Nah ini kata orang-orang sosialis, ya, orang-orang komunis, orang-orang komunis, ya kan? Wa qad umiya basaruhum anil farqi bainal ihsasi wal inkas.
Dan sungguh penglihatan mereka telah dibutakan. Dengan apa? Jadi mereka itu telah buta, nggak bisa melihat terhadap perbedaan ihsas dan inikas, mencerap dan merefleksikan. Ihsas itu mencerap, ya kan? Sedangkan inikas itu merefleksikan. Mereka tuh nggak ngerti, mereka buta terhadap hal itu. Wa anna amaliyat tafkir, dan sesungguhnya aktivitas berpikir itu, aktivitas pemikiran itu lam yata'at min inikasil waqi, tidak akan datang dari proses refleksi fakta alat dimaghi terhadap otak. Jadi nggak bisa tadi apa isinya, apa bacaannya. Kalau nggak dibaca, kalau bacaan tadi misalnya nggak diberitahu informasinya. Makanya memasukkan informasi, mencerap info itu adalah sesuatu yang menjadi penting dalam proses berpikir untuk dijadikan maklumat sabiqah. Nah, itu dia. Wala min intiba'il waqi 'ala dimag, juga bukan dari bagaimana ya tadi pancaran fakta ke dimag atas otak. Wa inna maja'at minal ihsas, akan tetapi itu adalah datang dari proses pencerapan. Jadi dimag itu melalui panca indera kita mencerap citra benda itu. Kalau panca indera penglihatan itu adalah pencerapan terhadap bayangan atau adanya cahaya, adanya bentuk dari penglihatan itu ke otak. Ada juga yang dalam bisa citra benda dalam bentuk gelombang yang kemudian itu terdengar oleh telinga. Ada juga dalam bentuk kimiawi rasa yang kemudian tercerap atau terasa oleh lidah kita. Ada juga dalam bagaimana citra kontur dari satu benda, ini halus, ini kasar. Bahkan ada juga dari bagaimana citra benda tadi, kalau bisa dikatakan, terhadap bagaimana dia mengeluarkan zat kimia yang kemudian tercium oleh hidung kita, bukan sebatas tercicip dengan lidah kita. Ini panca indera yang melakukan pencerapan, yang membantu otak untuk bisa mendapati ihsas. Jadi proses ihsas itu begitu, ya, gitu. Nah, dari sana. Wal ihsasu, ya kan? Wal ihsasu markazuhul dimag. Nah, jadi ihsas itu ya markasnya itu di otak tadi. Terpusatnya itu di otak. Ya, walau lal hissu bil waqi, sekiranya tidak ada pencerapan terhadap fakta, lamma hasola ayu fikrin, maka tidak didapati proses berpikir tadi begitu. Ini nih siapa? Karimah. Kitabnya ambil satu. Lupa. Oh, sudah ada. Dibuka. Enggak apa-apa, bisa. Ikuti ya. Buat Karimah. Gitu ya. Nah, jadi gitu. Jadi proses tadi ya, kalau tidak ada pencerapan terhadap fakta, maka tidak dapat berpikir. Walamma wajada ayat tafkir, dan tidak akan didapati proses satupun proses pemikiran. Fa'adama tafriqihim bainal ihsasi wal inikasi, maka ketidakadaan pembedaan mereka antara ihsas dengan inikas, ya kan, zadati balatan ladaihim, maka akan bertambah beban bagi mereka. Beban di sini terhadap apa? Terhadap bagaimana mereka sebenarnya mencoba menempatkan qiyadah fikriyah bahwa alam semesta ini terjadi dengan sendirinya tanpa adanya Sang Maha Pencipta. Akhirnya dengan berpikir mereka tertunjuki bahwa butuh Sang Pencipta,
itu mereka simpangkan, mereka tidak bedakan antara inikas dengan ihsas, maka jadilah mereka bertambah berat. Jadi istilahnya itu sudah terpojok, sudah nggak bisa. Tapi ya karena mereka itu ingkar, mereka itu memang tidak mau mengakui Allah, maka mereka tidak mau menerima. Sama dengan orang-orang kafir Quraisy. Mereka itu tahu Rasulullah SAW, Nabi Muhammad ini adalah betul Nabi dan Rasul, sebenarnya begitu. Yang dibacakan oleh Rasulullah SAW ini wahyu, bukan dari kalangan Nabi Muhammad, bukan sihir, ya kan? Tapi mereka coba katakan sihir. Kenapa? Karena tadi kiadah fikriyah dia, pemikiran dia sudah dia arahkan untuk menolak. Maka ini penting bagi kita. Kalau anak-anak misalnya kiadah fikriyahnya, pemikirannya, mindset untuk kemudian mengatur perbuatannya tadi diarahkan untuk tidak mau, misalnya dalam satu urusan, itu akan ada 1000 dalih. Ya kan, kalau kata orang Melayu dikutip oleh Ustaz Felix kan gitu. Ya kan, nak 1000 jalan. Kalau tak nak 1000 dalih. Kalau mau akan ada 1000 jalan. Saya mau untuk mempelajari ini, pasti bisa insya Allah. Tapi kalau sudah tidak mau dalam otak kita, ya udah 1000 alasan. Saya tidak mau misalnya yang gampang misalnya, saya tidak mau sholat, 1000 alasan. Saya tidak mau membayar zakat, 1000 alasan. Saya tidak mau pergi haji, 1000 alasan. Saya tidak mau puasa, 1000 alasan. Karena dalam mindset dia sudah katakan tidak mau. Sama orang komunis ini. Saya tidak mau, kata mereka ya, itu mengakui adanya Allah. 1000 cara. Bahkan saat mereka itu betul-betul jujur awalnya untuk kemudian mendapati bagaimana berpikir, mereka langsung simpangkan tadi. Nah ini kacau. Makanya kita dari sekarang ini mencoba menjadikan Islam itu sebagai kaidah fikriyah, kaidah berpikir kita, lalu kita jadikan nanti tentu di tengah masyarakat menjadi kiadah fikriyah bagi kita juga. Makanya standarnya itu adalah syariat dalam segala urusan. Nah kita latih itu. Nah kembali ke sini. Jadi tidak akan terwujud tadi, ya kan? Wasarofahum antoriki, ya, jadi mereka akan tersimpangkan dari jalan allazi kanu yasiruna fihi, yang sebenarnya mereka telah tempuh sendiri. Jadi telah tersimpangkan jalan mereka. Ya. Fakana makana min ta'rifihim lil aqli, maka jadilah tidak ada bagi mereka definisi bagi akal. Jadi sebenarnya mereka itu ya sesat lagi, nggak bisa lagi mendefinisikan berpikir itu apa. Wa minal khata'i, dan dari kesalahan ini fi hadzat ta'rif, ya, dari ini terhadap definisi akal itu. Ya kan? Ya. Walakinna asasal khata'i, akan tetapi asasul khata'i lam yakun min adamit tafriqi bainal ihsasi wal inikas. Tapi harus kita perhatikan di sini, yang menjadi dasar dari kesalahan mereka itu bukan datang dari pembedaan mana ihsas, mana inikas, mana mencerap, mana merefleksikan. Wa ila, akan tetapi lakanu, akan tetapi mereka sebenarnya ihtadu ila annal mas'alata hiya ihsasun, akan tetapi ya bagaimana adalah mereka tadi tertunjuki kepada satu permasalahan, yaitu pencerapan, walesat intikasan, bukan sekedar perefleksian. Jadi sebenarnya mereka itu diketahui sampai bahwa ini harus mencerap tadi, yang saya katakan. Tidak citra benda. Jadi kita melihat binatang, tumbuhan, itu citra dari bagaimana? Dari penglihatan yang dilakukan oleh mata. Dari adanya
cahaya yang ini memang bisa jadi pada saat melihat itu adalah proses refleksi sedikit ada di situ. Pencerapannya melalui proses inikas. Kalau penglihatan yang kemudian sebenarnya di situ citra benda dalam retina mata itu diambil, disalurkan ke otak. Tapi bagaimana dengan satu benda yang kemudian mengeluarkan gelombang? Apakah dengan mata? Tidak, ternyata dia butuhkan adanya gendang telinga yang kemudian menangkap itu. Jadilah itu pendengaran. Begitu juga tadi kontur benda. Akhirnya apa? Ada yang halus, ada yang kasar. Kulit kita mampu memberikan tadi pencerapan ke otak. Kita bisa rasakan mana yang halus, mana yang kasar. Begitu juga pada saat ada bahan kimiawi dari benda tadi yang harus dengan adanya ludah kita atau cairan liur kita ini bagaimana tercicip, ada rasa di situ. Begitu juga dia bisa mengeluarkan zat kimia yang lain yang kemudian apa? Ada bau. Tercerap oleh hidung kita dengan kondisi tadi disalurkan ke otak kita. Jadi sebenarnya mereka itu sampai kepada pencerapan. Tapi permasalahannya setelah dicerap fakta tadi, bisa nggak kemudian diputuskan atas apa terhadap fakta itu? Coba dengar yang bunyi kelotak-kelotak ini. Tahu nggak ini apa? Enggak. Tadi kita cuma menduga-duga lagi bersihin kamar mandi. Kan gitu bisa nggak? Keletuk-keletuk. Belum tentu juga. Tapi kalau sudah diberitahu, kita sudah melihat ada pesawat bunyinya seperti itu, misalnya. Di dalam ruangan ini kita nggak melihat pesawat nyata, tapi ada suaranya. Kita bisa langsung memutuskan itu suara pesawat. Ini suara AC yang benderu misalnya. Ya, karena ada maklumat sabitah. Nah ini berpikir. Jadi sebenarnya mereka tertunjuki kepada ihsas. Falam yudriku, dan mereka tidak mampu memahami anna wujuda maklumatin sabiqatin an hadzal waqi syartun daruriyatun, ya kan, liwujudil fikri. Dan mereka tidak bisa memahami bahwa adanya maklumat sabiqat terhadap fakta ini adalah syarat yang paling penting untuk mewujudkan pemikiran. Aisyartun daruriyun liwujudit tafkir, atau syarat yang penting yang mewujudkan pemikiran. Jadi berpikir dan pemikiran. Wadali yang kemudian syartun daruriyun litakwinil aqli, yang kemudian dia akan menjadi syarat utama dari terbentuknya atau dari terwujudnya bahwa di situ ada akal, ada berpikir bagi manusia. Ailiyakuna hunaka aklun. Jadi kalau sudah ada maklumat sabiqah, disitulah ada berpikir. Jadi kalau nggak ada maklumat sabiqah, itu cuma seangin lalu, nggak ngerti. Berusaha keras. Karena tadi di depan dikatakan yang namanya berpikir itu adalah memutuskan, menghukumi terhadap sesuatu yang kemudian menelaah. Dan ini prosesnya berlipat-lipat. Hasil telaah itu bisa jadi wakil lagi di dalam otak kita. Tambah maklumat yang lain terus sampai akhirnya kemudian terjadi, kalau boleh dalam bahasa kita, ada analisis dalam benak kita, dalam otak kita. Ya kan? Jadi misalnya ada tadi suara pesawat, bus, teringat dia. Ini diberitahu kemarin, mendengar ini, bahwa ini namanya pesawat. Terus dia dapat lagi pesawat. Pesawat itu ya seperti ya tadi pesawat terbang itu bentuknya. Terbayang oleh dia. Lalu kemudian pada saat dia teringat lagi di situ, maklumat lagi yang dipakai. Waktu di bandara ada dua jenis pesawat. Pesawat itu ada dari perusahaan Amerika dan perusahaan Perancis, diberitahu sama tadi Bapak Ibu guru. Ada Boeing, ada Airbus. Boeing ini buatan Amerika, Airbus buatan Prancis. Prancis presidennya Macron, Nina Rasul. Wah, kata Pak Kiai, para ustadz suruh boykot. Oh, berarti kita harus boykot Airbus.
Berarti kita nggak boleh dengerin juga pesawat itu misalnya. Coba kan jadi berputar-putar, itu analisis yang benar atau salah. Karena gitu, suara kayak gini nih pesawat Airbus nih, wah jago dia mungkin misalnya. Kalau itu saya nggak mau dengerin. Kenapa? Suruh boykot misalnya. Tapi kan ini kan jadi analisis yang salah, kan gitu. Tapi kalau misalnya, Airbus ini buatan Perancis. Tapi kata Pak Ustadz, misalnya ini ada hadoroh dan madaniyah. Ada madaniyah, ada benda-benda yang boleh dipakai asal tidak terkena dengan akidah. Kayaknya pesawat bukan terkena akidah orang kafir deh. Berarti buatan Perancis pun tidak ada masalah. Ya kita dengerin suaranya nggak apa-apa. Padahal cuma dengerin suara pesawat, belum pakai. Itu bisa sampai analisis seperti itu gitu loh. Kenapa? Karena pada saat itu kita mendapati maklumat sabiqah ada di benak kita, lalu kemudian kita menganalisisnya dari fakta yang dicerap tadi, dan hasil cerapan tadi, hasil analisis tadi, atau hasil pemikiran tadi dijadikan bahan lagi, dijadikan waki di dalam benak kita. Selama masih dalam kaitannya ada faktanya, ada informasinya, maka itu bukan menghayal. Berbeda misalnya tadi kita melihat yang paling gampang misalnya ada bulan, oh iya bulan dapat informasi itu namanya bulan. Bulan itu tidak ada oksigen. Lalu dia menghayal bisa bikin rumah di atas bulan di sana. Dengan kondisi seperti sekarang ini, tanpa perlakuan untuk bagaimana adanya oksigen yang terpenuhi di bulan. Itu ngayal. Karena faktanya manusia tidak bisa hidup tanpa oksigen, tanpa udara yang ada menyelimuti bumi. Bulan tidak ada. Makanya kalau kita benar-benar mau berpikir bagaimana mewujudkan di bulan itu ada oksigen, misalnya begitu. Tapi kalau sekedar ngayalin, saya pengen bikin rumah di bulan itu ada lembah-lembah yang seperti itu, dapat informasi dari foto-foto benda-benda luar angkasa. Saya pengen bikin rumah di lembah itu, rumahnya kayak gini. Ngayal, nggak ada fakta. Makanya di sini menjadi maklumat itu asasun daruriyah. Jadi asas yang paling penting dari berpikir. Wa illa, dan apabila tidak ada yang namanya apabila di situ lakana ladal himar aklun. Jadi kalau tidak adanya maklumat sabiqat itu bisa dikatakan berpikir, maka pada himar, pada keledai pun bisa dikatakan adanya proses berpikir. Padahal kata Rasul hanya keledai yang terperosok dalam lubang 2 kali. Maksudnya dia itu nggak mikir, nggak bisa punya analisis. Itu yang kemudian diracuni kepada anak-anak kaum muslimin dari orang-orang kafir dengan mungkin film-film yang bisa binatang itu berpikir. Padahal yang namanya binatang itu bukan berpikir apa, ya kan? Mereka hanya kemudian mengikuti geriza, tamyiz gerizi, membedakan satu sifat naluriyahnya. Bahkan termasuk tajarubat uji coba terhadap hajatul udhawiyah. Anak ayam yang baru menetas itu diberikan cara oleh Allah untuk dia itu memenuhi rasa laparnya itu dengan apa? Dengan mematuk. Karena pada saat dia itu bergerak-gerak, satu-satunya bagian tubuhnya yang paling keras itu adalah patuknya. Maka pada saat dia mematuk, ada kemudian yang masuk ke dalam paruhnya, ya kan? Dengan lidahnya secara naluri dia telan. Makanya kulit-kulit cangkang telur dia patuk, dia telan. Itu menjadi makanan pertama dia. Tapi kemudian dia merasa tidak nyaman karena ada yang empuk. Kadang yang dia masukkan itu adalah kotoran kawannya sendiri atau kotorannya sendiri. Itu kemudian pasti dia rasakan, tentu bukan berarti ayah tahu ya. Itu dia tidak mau karena naluriah dia tidak akan memakan kotorannya sendiri.
Lalu dia akan lepaskan dan dia tidak mau lagi makan yang seperti itu. Kenapa? Karena ada tamyiz garizinya tadi. Ya. Jadi sama seperti adanya sesuatu yang secara naluriah dia tidak mau. Sama seperti manusia yang nggak tahu batu, dia makan batu, oh keras, nggak mau. Besok-besok kayak gini kemarin. Nah, jadi bukan maklumat, bukan berpikir kalau pada hewan itu. Kadang tamyiz lagi. Jadi bukan berpikir. Kalau manusia berpikir jadi maklumat. Tapi dia nggak tahu itu namanya apa, batu, putusannya apa. Ya kan? Kecuali sudah diberitahu. Nah, itu yang nanti ada pemberitahuan yang kemudian dalam otak manusia sebenarnya sudah diberitahu sejak zaman Nabi Adam. Nah, jadi pada himar itu gitu loh. Ya berbeda misalnya memang tadi manusia. Li'annahu yamlikud dima. Kenapa kalau bisa dikatakan mereka keledai itu kok tidak ada proses berpikir? Padahal mereka ini memiliki juga otak. Dan juga wayan akisul waqi alat dima, dan juga ada refleks. Yakni ayyahisu bil waqi. Yakni dia juga ada proses ihsas. Makanya wal aqlu huwa min hawasil insan. Dan yang namanya berpikir itu adalah merupakan potensi. Jadi aktivitasnya manusia. Waqad qila qadiman, dan sungguh telah dikatakan oleh orang-orang terdahulu, innal insana hayawanun natiqun, bahwa manusia itu adalah hewan yang bisa bicara. Yang bicara ini memutuskan hukum, memutuskan terhadap analisis keadaan dari benda yang dia cerap. Ini namanya handphone, ini namanya kitab, buku. Isinya apa? Kitab tafsir, kitab apa misalnya. Bacanya begini, ngomong. Makanya bicara itu menjadi sangat penting. Tapi ada juga yang orang dari kecil, dari lahir gak bisa bicara, dia bisa mengungkapkan. Pokoknya ada pemutusan terhadap kebendaan yang dia sedang cerap atau sedang ihsas. Yakni hayawanun mufakkirun. Jadi hewan yang bisa berpikir. Ini menurut orang dulu ngomongnya. Karena secara benda manusia ini nyaris sama binatang, nyaris sama nyaris saya katakannya dengan misalnya kera, simpanse yang paling dekat misalnya, gorila, model-modelnya sama. Tapi tadi tetap berbeda. Mereka nggak punya akal, mereka nggak punya berpikir. Gitu ya Pak. Ya, sedikit lagi. Kenapa li'anna tafkira awil aqla khasun bihi. Jadi kekhasan bagi manusia itulah berpikir itu. Makanya pikir dulu. Kalau ini nggak sesuai syariat, tinggalin. Ini nggak benar, nggak sesuai syariat Allah. Maklumat sudah dimasukkan. Ini khamar, haram. Nggak usah dicari-cari halalnya. Maklumat itu harus kuat buat kita. Lalu putuskan terhadap benda di depan kita. Ini khamar, haram. Nah, perlu ada undang-undang minuman beralkohol yang kemudian mencari-cari cara agar bisa menggunakan khamar, menggunakan alkohol tadi yang dalam minuman. Nggak bisa. Walaisa lada gairihi min ayawanin, dan bukanlah pada manusia tadi, ya kan, bagian dari hewan, ya kan, wasiwahu aql wala tafkir, dan tidak terkecuali di situ, ya tidak ada pada mereka itu berpikir dan adanya akal. Paham? Nah, jadi maklumat ini menjadi sangat penting. Makanya kita ini sejak masa dari buaya itu memasukkan maklumat dan menggunakannya untuk berpikir kita.
Itulah yang kemudian dikatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari buayan sampai akhir hayat. Nggak ada cerita saya sudah tua, nggak bisa lagi menuntut ilmu. Tidak. Jadi sampai akhir hayat harus tetap itu. Menelaah, berpikir, mencerah fakta, ya kan? Memutuskan urusan, menambah maklumat. Makanya suka senang kita ini gimana mendengarkan ceramah, itu menambah maklumat. Melihat, menganalisis, membaca surat kabar, melihat dari internet, searching apa ini maknanya, melihat kamus, ya kan? Itu bagian memasukkan maklumat. Mendengarkan pelajaran, menghafal, mengingat-ingat, itu menguatkan maklumat. Ya kan? Untuk kemudian nanti, kalau seorang mujtahid itu luar biasa. Apalagi seorang politikus. Ya kan? Dia telah berpikir dalam tingkatan yang tertinggi, tafkir siasi. Seluruh maklumat dia masukkan, seluruh keadaan manusia dia coba telaah berdasarkan tadi, ya kan? Seluruh fakta-fakta tadi, maklumat yang dia punya. Nah, ini yang menyebabkan para cendekiawan komunis tersesat, makin sesat, makin susah mereka, gara-gara mereka menolak apa yang disebut dengan proses adanya in'ikas yang nanti ya secara langsung akan membutuhkan yang disebut dengan maklumat. Siapa yang memberikan maklumat? Nanti di ayat berikutnya itu akan dijelaskan tentang bahwa Allah telah memberikan maklumat. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Itu kata-kata, itu firman Allah yang menjelaskan bahwa Nabi Adam alaihissalam diberi maklumat, nama-nama benda semuanya. Begitu, silakan, ada yang mau ditanyakan? Pikir kita ya, pagi-pagi bahas yang serius. Paham? Ikuti, gimana Karimah? Ya, ketemu. Nah, diikuti. Ya sedikit-sedikit, nanti terus pelan-pelan. Dicoret-coret nggak apa-apa, kita silakan. Coret-coret aja. Ya, ada pertanyaan? Mau bertanya? Enggak. Cukup? Ya nggak apa-apa. Jadi kemarin dikatakan, wah kalau santri katanya nggak jarang-jarang nanya katanya. Nggak akan nanya-nanya, tapi ya nggak juga. Kalau mau tanya silahkan, nggak ada masalah. Tapi yang jelas bagi saya di sini apa kepahaman dari anak sekalian ya, dari semuanya ini menjadi bagian yang penting. Kenapa? Karena kalau kita belajar kita nggak paham, ya buat apa juga. Jadi kita paham. Walaupun nanti mungkin berikutnya ada rasa lupa, tidak ingat dan sebagainya, itu biarkan nanti lah. Tapi yang jelas kita coba terus mengingat, nanti terus sedikit demi sedikit agar supaya dari pengetahuan yang kita punya itu menjadi satu maklumat yang. Jadi ayah juga lucu. Jadi kemarin itu ada kejadian cukup lucu. Ayah ke Bandung, ayah melewati kampus ayah. Itu ayah juga nggak ngerti. Tiba-tiba ayah teringat dengan Mars Universitas ayah. Katanya ibu, dulu ayah belum pernah ikut paduan suara, nggak tahu. Itu cuma mendengarkan dalam ospek, mendengarkan dalam terakhir itu pada saat wisuda. Tapi pada saat itu bisa mendengungkan, lagunya kayak gini ya. Juga aneh, kok bisa tiba-tiba teringat? Oh ini gara-gara kemarin sakit, banyak ngacau berpikir atau gimana. Tapi bukan itu, kadang begitu, maklumat itu muncul. Kita masukkan dahulu, mungkin kita mendengar, kita menikmati lagu itu, oh ya asik gitu dengerin gitu kan. Udah lama ini, tanya ibu Sina, oh jadi hafal baik pertama ya tentang kampus, tentang marsnya di situ, tentang syairnya, tentang alunannya, kata-katanya mungkin ada yang salah-salah, tapi alunannya seperti itu gitu. Oh, jadi teringat. Makanya memasukkan maklumat, mendengarkan Quran, ya kan tadi membaca Al-Quran terus, itu mungkin satu saat akan terbongkar, akan muncul tadi. Ini maklumat itu jadi penting.
Ayah nggak bisa katakan, saya belum pernah dengar Mars kampus. Nggak bisa. Dulu pernah dengar, tapi tiba-tiba teringat lagi. Nah itu yang kemudian proses yang kemudian nggak tahu orang tiba-tiba lewat di sini, tiba-tiba bisa menyenandungkan itu kok. Saya juga kaget juga, kok iya ya? Padahal belum pernah juga ya senandungkan pada masa dahulu itu dengan misalnya ikut paduan suara kan, misalnya kan, ikut nyanyi kan, nggak juga. Ya kan? Tapi berikutnya lupa, akhirnya teringat-ingat juga ya sudah selesai. Nanti jadi maklumat itu akan juga muncul. Ya mudah-mudahan nanti ada kuatur rabti, kekuatan untuk mengkaitkan maklumat dengan fakta-fakta yang tercerap itu menjadi bagian yang kita berharap Allah kuatkan buat kita. Itu yang memang tadi Allah telah sediakan buat manusia. Karena tadi yang namanya berpikir itu potensinya manusia, ciri khasnya manusia. Mikir. Cukup, mari kita tutup dengan baca surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.